Mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok, Mbak. Kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan, Mbak. Ini jasadnya enggak kan, Mbak. Dilatar belakangi rasa cemburu, seorang pria dan kawanan geng motornya nekat menghabisi sepasang kekasih di Cirebon pada tahun 2016 silam. Artinya sudah 8 tahun berlalu. Nah, kini kasusnya kembali mencuat setelah film Vina 7 hari sebelum tayang di bioskop. Nah, seperti apa cerita yang sebenarnya dan kronologi yang sebenarnya ini akan diceritakan oleh pihak keluarga Vina melalui podcast Kang Denny Sumargo. Ini dia videonya. Informasikan mengenai Vina mengalami kecelakaan pas di rumah tuh siapa ya? Jadi ada yang datang. Saya nggak tahu itu pelaku tuh. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Pelakunya? Iya. Awalnya nggak tahu kan? Awalnya nggak tahu. Oke. Dia datang ke rumah ngasih tahu, Mbah katanya, Vina kecelakaan. Sekarang posisi sudah di rumah sakit. Gitu. Datanglah ke sana tuh bapak sama kakek. Oh iya, yang di rumah waktu itu bapak sama kamu kakak ya? Ibu lagi nggak di rumah nggak ya waktu itu ya? Malaysia. Oke, terus? Datang ke rumah sakit tuh, yang datang ke rumah sakit bapak sama kakek. Kalau saya nggak ikut. Dikasih taunya kecelakaan? Kecelakaan. Datang ke rumah sakit juga di situ sudah ada pihak polisi. Bilang juga kecelakaan. Oke, ngecek dong? Ngecek. Kan ada teman almarhum suruh ngambil HP di Polres Talun. Temennya almarhum ini pelaku juga? Oh bukan. Bukan ya? Temennya ya? Temen ini mah. Suruh ngambil HP di Talun. Kalau diambil HP saya tuh ambil HP. HP almarhum itu. Saya bawa pulang. Habis saya nanya sama polisi itu, Pak, kecelakaannya di mana? Kata polisi itu di jembatan turun sedikit situ katanya. Oke. Jadi saya kan dari kantor polisi langsung meluncur ke situ. Pas itu emang benar sih ada bekas darah tuh, tapi ditutupin pasir udah. Nah, saya kan itu kan lihat mana yang katanya nabrak trotoar tiang listrik. Trotoar masih utuh, tiang listrik masih utuh. Oh. Terus? Jadi kan ini nggak mungkin nih. Jadi saya pulang lagi ke kantor polisi lagi. Mau tanya mana motornya. Oke. Motornya di belakang katanya. Ngecek dong. Saya cek motornya cuma lecet. Cuma lecet aja. Spion masih utuh. Kalau lecet, sen masih utuh. kalau yang lecet itu mah udah dari awal, Pak. Jadi malah lecetnya udah dari awal? Enggak, hanya lecet kayak goresan biasa aja. Goresan biasa aja itu. Oh, bukan karena kecelakaan malahan? Bukan. Justru motor tuh masih keadaan utuh, nggak remuk, nggak pecah. HP almarhum adik saya juga nggak pecah, nggak retak. Intinya kalau dibayangkan akibat dari kecelakaan tunggal nabrak trotoar terus tiang listrik, nggak mungkin motornya masih begitu kan? Iya. Terus saya aja jarak 5 meter aja hancur. Logikanya HP juga pasti kan remuk atau pecah gitu kan? Oke. Itu mah nggak ada. Terus lanjutannya? Saya pulang. Udah cuman simpen di dalam hati aja? Iya, baru kita mau nyampein cuman belum ada bukti kuat juga kan, terus takut juga waktu pas awal itu kan. Iya. Itu di 3 harinya, siang ngambil HP, malamnya temennya kemasukan tuh. Temennya itu kebetulan ada di rumah? Di rumahnya dianya. Di rumah dianya? Saya ditelepon. Ditelepon? Iya. Kalau temennya ini kemasukan? Iya. Kebetulan kan temennya itu abangnya juga temen sama saya tuh. Katanya, Nek, Mar, ini adik kamu masuk ke ponakan saya, cuman dia nggak mau pergi sebelum ada yang disampaikan gitu. Oh, oke. Saya kesana tuh sama bapak jam 1 malam. Kesana itu almarhum cerita yang rekaman viral itu direkamkan sama saya tuh. Rekaman itu. Oh, itu kamu rekam itu? Iya. Terus pas udah cerita, dianya mau pergi sendiri. Udah lepas sendiri, maksudnya keluar dengan gampangnya gitu. Intinya yang disampaikan di rekaman itu yang aku tangkap bahwa kematiannya itu bukan karena kecelakaan kan? Iya. Tapi karena ada sesuatu ya kan? Ya, gitu. dibunuh, diperkosa.
gitu kan. Dan keterangan yang dikasih itu sama persis apa yang keadaan adik saya keadaan adik saya itu sama. Lihat jenazahnya? Yang lihat siapa aja? Ini remuk. Dua-dua? Iya. Kalau saya sih begitu dipanggil langsung ke rumah sakit. Iya. Lihat jenazah? Iya. Nah jadi langsung kita angkat kepalanya. Hancur? Nggak hancur, jadi kayak gembor gitu, kayak Ibu balon. lihat juga? Enggak, itu ya, kan Ibu belum ini. datang ya? Saya sendiri yang angkat. Ini nih emboy itu. Emboy itu apa ya? Bengkak ya? Bukan Apa lembek ya? Lembek itu. Kayak lembek gitu Lembek, tuh. ya, Nah, iya. kayak balon, ada kayak balon diisi air tuh gitu. Ah. Terus ini nih remuk sama kaki remuk. Kaki remuk. Tapi bisa aja kalau kita pakai alibi kecelakaan bisa ya? Ya mungkin juga sih, tapi masa ya remuk semua gitu kan? Iya, oke. Makanya alibi itu kayak bisa masuk Iya. akal juga. Terus pas dengar dari temennya korban ini yang kesurupan, hati kecil bilang apa? Ya yakin, udah pas berarti Ada yang bener nggak nih. beres? Iya Nah, berarti bener suaranya nih. itu bener-bener anak saya suaranya. Bapak juga di situ? Yang datang saya sama bapak. Persis suaranya Iya. Vina? Persis. Orang begitu Dari datang, sini sampai nyala tuh. Kita kedengeran nangisnya. Oh. Suara anak Iya. saya tuh. Oh. nangisnya sama, Sama. suaranya Persis juga sama. nggak ada yang gitu. nggak mirip nggak apa. Terus Persis, begitu 100%. begitu datang di pintu rumahnya aja, dia langsung meluk bapak. Oh, anak itu yang Iya, kesurupan. iya. Bapak, dia ambil Bapak peluk. gitu. Tapi kan Makanya saya dengan peluk juga. Biar anak orang juga nggak apa-apa yang masih suaranya saya. meluk tapi Saya dengan kepala ini ya, apa kayak tenggeleng gitu. Iya kayak begini ya. Terus dia cerita tuh Iya, semuanya cerita. yang kamu Iya. rekam itu. Iya. Tadinya sih nggak ngerekam, masih cerita, ya almarhum tuh cerita dulu. Begitu saya, Setengahnya udah. anak saya bawa HP, cuma Nok, kan panggilnya Nok sih, Nok coba diulang lagi, yang direkam, terus direkam. Oke. Pas nih kan bawa HP, Oke, setelah direkam, akhirnya katanya rekamannya dibawa ke polisi Iya. katanya. Siapa yang bawa? Saya. Oke, terus kamu gimana pas di polisi? Saya ceritain awalnya ngambil HP, saya tunjukin HP-nya, saya tunjukin kan sempet saya foto tuh motornya juga kan, saya tunjukin foto motornya, HP-nya juga saya bawa, terus sama rekaman, bukti rekaman saya kasih, terus saya cerita bahwa keadaan adik saya sudah remuk semua itu, baru polisi bergerak. Loh, polisi awalnya percaya kalau itu kecelakaan tunggal. Itu kan polisi daerah yang Iya. pas di tempat kejadian ya. Iya. Kalau saya bilangnya laporannya ke polisi yang di tempat saya gitu tuh, apa sih namanya? Polsek gitu, Polseknya Polsek Polres gitu. gitulah. Jam 1 malam saya langsung kasihin bukti rekaman itu melalui WA gitu ya. Terus dia langsung bergeraknya tuh subuh. Subuhnya itu dia cari informasi, memang ada salah satu pedagang yang memberanikan diri memberi informasi bahwa di malam kejadian itu memang ada salah satu motor yang dikonvoi banyak sama banyak motor. Ada gitu. saksi mata. Iya, pedagang sate. Oke, dari situ mereka Dari situ, selidiki. iya. Mereka informasiin ke kamu. Enggak, belum. Belum. Saya dapat informasinya begitu sudah ketangkap. Oh, udah ketangkep. Sudah ada di sel. Siapa yang ketangkep pertama? Itu yang ketangkep pertama tuh 7 orang. Tujuh orang. Jadi si tukang sate ini ngasih tahu markasnya di situ gitu. Markasnya Orang gerombolan yang- motor ini. Iya. Oke. Polisi datang ke situ. Pelaku tuh lagi keadaan tepar semua, habis pesta miras. Oke. Nah, itu kan HP pada ngeletak tuh. Diambil langsung HP orangnya juga. Jangan. Nah, di HP-nya itu memang ada settingan bahwa kayak udah direncanakan gitu. Oh ya. Iya. Oh, makanya saya baca di berita ada indikasi berencana. Itu di WA-nya ada rencananya, antara WA 1 dan satunya itu ada. Seperti apa rencana yang kamu tahu? Yang- Gambaran yang kamu dapat? Ya maksudnya, nanti digiring aja nih orang nih, digiring ke tempat ini gitu. Nanti baru di situ kita anuin gitu. Rencana awalnya apa? Ya kalau dari yang rekaman itu kan bilangnya nggak ada niat buat ngebunuh ya. Cuman karena almarhum buka mata, tahu pelakunya, jadi mereka takut, akhirnya sampai dibunuh. Planning awalnya mereka apa sih sebenarnya kalau dari yang informasi yang dapat dari polisi atau dari bukti-bukti? Cemburu karena dianya cintanya ditolak sih. Oh iya, si yang pelaku utama ini kan? Iya, Siapa nama pelaku utamanya? Egi. Egi ya?
Itu udah ketangkap? Belum. Sampai sekarang belum. Oh. Jadi total pelaku itu saya dengar ada 11 orang. Yang sudah ketangkap 7. 8. Berarti 3 belum ketangkep. Pelaku utamanya malah belum ketangkep. Itu dia tadi ya, menurut keterangan dari pihak keluarga Vina. Jadi memang ada cat dari pelaku satu ke pelaku yang lainnya bahwa memang ada perencanaan pembunuhan di situ. Nah, ternyata berdasarkan isi cat itu, para pelaku memang sudah sejak awal berniat ingin memperkosa Vina. Dan dari isi cat itulah yang juga akhirnya pelaku mengaku bahwa telah membunuh Vina. Setelah kasusnya mencuat kembali, menurut keterangan dari pihak keluarga Vina tadi, dari 11 pelaku sudah tertangkap 8 orang. Artinya tinggal 3 pelaku lagi yang belum tertangkap. Mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan ketiga pelaku yang belum tertangkap ini segera tertangkap dan bisa diberikan hukuman yang setimpal. Selamat jalan Teh Vina. Semoga engkau mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semua amal ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Jangan ketipu mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok mbak. Kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan mbak. Ini jasadnya enggak kan mbak.